Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama kali marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriringan salam, mari pula kita doakan kepada Allah semoga dicurahkan kepada arwah Nabi kita, yakni arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini tausiah kita berjudul memaknai toleransi beragama. Toleransi beragama berasal dari bahasa Inggris, diambil dari akar kata tolerance yang bermakna tindakan yang membiarkan perbuatan seseorang. Sedangkan menurut istilah, toleransi adalah membiarkan seseorang yang tindakan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan pemahaman secara sadar untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam masyarakat dan kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan beraneka ragam suku, bangsa, suku, bahasa, agama, ras, budaya dan lain-lainnya, maka kita harus mampu memahami dan memaknai toleransi beragama dengan dalam kehidupan kita. Para pemirsa, pendengar di mana saja berada, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berbeda etnis, bahasa, suku, budaya dan agama, maka toleransi beragama dapat kita maknai dengan melaksanakan satu, kita saling harga menghargai, saling bantu membantu, saling tolong menolong dan saling bekerja sama. Dua, meningkatkan rasa persaudaraan yang menumbuh kembangkan rasa kasih sayang sesama masyarakat. Tiga, meningkatkan rasa nasionalisme sebagai sikap yang positif yang harus kita lakukan setiap hari. Empat, meningkatkan kekuatan iman dan takwa dalam rangka menghormati umat antar beragama dalam bentuk keyakinan dan mempertahankan iman masing-masing. Inilah empat pilar yang secara umum yang dapat kita wujudkan dalam memaknai toleransi umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemirsa dan pendengar di mana saja berada, bagaimana konsep Islam dalam hal ini? Dalam konsep Islam, toleransi beragama dikenal dengan tasamuh, yang berarti menghargai perbedaan
serta menghormati prinsip-prinsip hidup orang di luar kita yang berbeda, memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Berhubungan dengan hal ini, untuk memaknai toleransi beragama dalam diri kita, dalam hidup kita bermasyarakat, dalam bernegara, perlu kita lakukan hal-hal ini. Satu, dengan menjalin hubungan dan hubungan yang harmonis antar masyarakat dan antar umat beragama. Kemudian saling menghormati, menghargai keyakinan orang lain sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Tiga, memberikan kebebasan bagi tiap-tiap pemeluk agama dan beribadah menurut keyakinan yang mereka anut masing-masing. Inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Yang keempat, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa di mana saja berada, toleransi beragama dalam akidah ini tidak ada, dalam tauhid juga tidak ada. Makanya dalam hal ini perlu kita memperhatikan batas atau sendi-sendi toleransi umat beragama dalam bentuk akidah dan tauhid. Yang pertama, kita tidak boleh meyakini bahwa semua agama sama, semua agama benar, dan kita harus memperkuat keyakinan kita atas kebenaran Islam dan tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran agama lain. Sebagaimana Allah tuturkan dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a wa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kalau Allah hendak menghendaki kamu sekalian menjadi satu umat, tetapi Allah tidak menghendaki, karena Allah ingin menguji kamu semua terhadap apa-apa yang telah dikurniakan Allah kepadamu, maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan, dan kepada Allah engkau akan dikembalikan semuanya, dan Dia akan menyampaikan kepada kamu semua apa-apa yang telah kamu perselisihkan selama ini. Dan yang kedua, sebagai umat Islam, kita tidak boleh memaki-maki sesembahan agama lain, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kata Allah, dan janganlah kamu sekali-kali mencaci maki sembahan agama lain, maka sesungguhnya dia akan mencaci maki Allah dengan tanpa batas dan tidak didasarkan kepada agama. Begitulah Allah mengingatkan kepada kamu bahwa setiap umat itu baik tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah tempat kembali mereka, dan Allah akan menyampaikan kepada mereka apa-apa yang mereka berbuat. Dan yang ketiga, terhadap orang kafir, kita selaku orang Islam yang beriman harus tegas, dan kita tidak boleh mencampur adukkan antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada orang-orang yang kafir,
La a'budu ma ta'budun. Sungguhnya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga bukan penyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan kami juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga bukan penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dari urian di atas, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin pendengar yang berbahagia, dapat kita simpulkan, pertama, toleransi beragama hanya bisa dilaksanakan dalam etika sosial kemasyarakatan, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling bantu membantu, dan saling memberikan kebebasan untuk beribadah bagi penganut agama-agama masing-masing. Dua, toleransi tidak ada dalam artian dalam bentuk akidah atau melampaui batas-batas akidah sehingga membuat masyarakat jatuh kepada kekufuran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, toleransi tidak ada yang melewati batas syariat agama Islam sehingga masyarakat jatuh kepada sifat-sifat atau perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersikap tegas dengan kaum kafir yang merusak akidah dan syariat agama Islam dan tidak mencampur adukan antara agama yang satu dengan agama yang lain, keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain pula. Para pemirsa dan pendengar di mana saja berada, itulah yang dapat kita sampaikan dalam tausiah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.